malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat bergabung dalam Gereja Cloud Isal Masih Cikutra pada malam hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita khususkan waktu beberapa menit di depan menyembah Tuhan, konsentrasi, mengagungkan nama Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan saya yakin ibadah kita tidak sia-sia, tetapi Tuhan melawat kita. Mari kita mulai ibadah kita. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas usahaan kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya. Kebaktian saat dalam tangan Engkau. Kami mengundang Kau sendiri hadir di tengah-tengah kami, memimpin rangkaian ibadah permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Memberkati semua sarana yang ada, sehingga berfungsi maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami rindu mendapat pesan Tuhan, bukan saja menangkap, mengerti pesan Tuhan, tapi melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Mari Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami, memampukan kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghadap hadirat Engkau, ya Tuhan. Amin. Amin. Kuralama sangkara lama takana masakara lama ya nasi. Amin, Jesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Biarlah kita katakan, Yesus terima kasih. Seminggu telah berlalu, tapi kasih-Mu tetap nyata dalam hidupku. Mari sekali terima kasih kita rasakan ini sebagai ucapan syukur kita, karena Dia memeliharakan kita ini tak pernah lepas, detik demi detik. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Di saat apapun Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Yesus. Terimalah ucapan syukur kami. Kami bawa hati kami. Kasih-Mu yang luas, kasih-Mu yang tidak pernah diukur, kasih-Mu yang tak terbatas. Kami boleh rasakan kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu.
Bapak Ibu, saudara terkasih, kita telah mengalami kasih Tuhan itu lebih dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akui dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin. Ya, Kita goyang ya. goyang. Pakai Di jempol sini ya. kita goyang pakai jempol. Kalau yang di rumah bergoyang berdiri sambil goyang badan silakan. Iya. Kita nikmati kasih Tuhan hari ini. Yesus kekasih Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Sekali lagi, Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku. Yang lain boleh sambil duduk, gerakan jempolnya boleh, sambil berdiri boleh. kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih-Ku. Sayang saya disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Ya, Tuhan. rasanya belum mantep ya. Ayo Oh, pakai betul. jempolnya. Saya ditemani yang paling ganteng ini dari Jawa. Kalau goyang dangdut itu keluar semua. Ayo semua. Jempolnya di atas, boleh. Nyanyi ya dari awal. Biar badannya nyanyi. goyang. Gitu ya. Sayang Disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Rasakan bahwa Bapak, Ibu, Saudara itu benar-benar disayang Tuhan. Bebasin. sayang Tuhan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya. Aku Katakan glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji nyanyi ya. Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. Untuk apa? Amin. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yes. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. kasih Yesus tetap. Angkat lagu Mari. pujian, tinggikan namamu. Dengan apa aja? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kendang, yuk. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya,
Yesus kekasihku. Ya, luar Kalau kita biasa. menikmati kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, Amin. kita tidak akan pernah berhenti untuk memuji Dia. Yes. Karena Dia adalah kekasih jiwa kita Ya, yang setiap sedia untuk memberikan apa yang kita mau dalam kehidupan kita itu Amin. untuk menyukakan hati Dia. amin. Dia telah memberikan kasih-Nya bukan karena kebaikan kita. Ya, Dia memberikan kasih-Nya bukan karena kecakapan hidup kita, ya, Jesus. bukan karena kekayaan kita, Amin. tetapi Dia memberikan supaya kita juga bisa seperti Dia. Amin. Merasakan kasih-Nya dan kasih kita berikan pada yang lain sempurna seperti Dia. Amin. Kasih yang sempurna telah Biarlah ini boleh menjadi ku terima darimu, pengakuan kita. bukan karena kebaikan, Semua dari Yesus. hanya Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang kita miliki, semua dari Yesus. Kau pulihkan aku, Biarlah kita batas, kita bayar, kita berikan hati kita, kasih kita. Malam hari ini demi Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan terbukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, layak ditenggikan, diagungkan. Segala puji hormat hanya bagi
Ramaya terpuji akan nama-Mu. Hadir, Kau hadir, Kau melawat kami, Kau hadir dalam pujian umat-Mu, Kau menjamah umat-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kalau sebentar ya Tuhan kami duduk diam di bawah kaki Engkau. Amin. Kau buka hati kami Ya Tuhan. untuk Kau banjiri dengan kebenaran Amin. firman Allah. Kiranya urapan Allah turun atas kami. Yes. Amin. Dan pengertian-pengertian ilahi Tuhan singkapkan. Supaya kami dapat pesan Engkau sendiri. Bukan saja kami menangkap pesan Tuhan. Tapi tolong kami ya Tuhan. Untuk kami dapat mewujud nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Supaya hidup kami menjadi berkat, menjadi rahmat. Amin. Memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, tema kita pada malam hari ini melanjutkan pembicaraan kita tadi pagi. Jangan menyia-nyiakan orang yang sayang kamu. Sekali lagi, jangan menyia-nyiakan orang yang sayang kamu. Tadi pagi kita sudah membahas sebagian tentang tema ini dan kita akan lanjutkan pada malam ini, pada saat ini. Jangan menyia-nyiakan orang yang sayang kamu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari, tatkala kita berkumpul, tatkala kita masuk dalam satu organisasi atau kumpulan orang, maka berlakulah yang disebut dengan hukum lonceng atau diagram lonceng dalam hidup kita. Apa yang dimaksud dengan diagram lonceng ini? Ternyata sosialian berdasarkan penelitian diungkapkan bahwa ada sebagian kecil, ada orang-orang sekelompok orang sebagian kecil sekitar 2,5%, orang-orang itu adalah mendukung kita. Tatkala kita berhasil, tatkala kita sukses, tatkala kita maju, mereka sangat mendukung kita. Tetapi juga ada mereka tatkala kita gagal atau mengecewakan, tapi mereka tetap fanatik akan mendukung kita mati-matian. Apapun pribadi kita didukung dengan mereka, oleh mereka. Inilah kalau dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah 12 rasul. 12 rasul yang menjadi murid Tuhan Yesus, pengikut fanatik dari Tuhan Yesus sendiri. Bahkan sampai ada orang lain yang membuat mujizat. Yohanes mengatakan, Tuhan izinkanlah guntur menghantam orang itu. Jangan sampai mereka jadi saingan kita. Tuhan Yesus katakan jangan. Begitu membela Tuhan Yesus. Sampai kalau ada saingannya pun mereka membela Tuhan Yesus mati-matian. Jadi kelompok yang pertama. Kelompok berikutnya yang lebih besar jumlahnya adalah pendukung. Pendukung fanatik. Tapi tidak fanatik yang kelompok kecil ini. Mereka mendukung kita. Kemudian kita masuk dalam kelompok yang lebih besar. Yang jumlahnya lebih banyak adalah orang yang mendukung. Lebih condong mendukung kita. Tetapi angin-anginan. Kadang-kadang mereka menentang kita. Tapi kadang-kadang mendukung kita. Dan barulah kita masuk dalam kurva itu turun sebelah kanan. Adalah orang-orang yang kelompok besar. Yang menentang kita. Tetapi masih angin-anginan kadang-kadang mendukung, kadang-kadang menentang. Kemudian ada orang yang menentang. Dan ada sedikit persentase yang sama, 2,5% adalah orang yang selalu menentang. Kita betul ya ditentang, kita apalagi salah, sangat dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kesalahannya, menentang kita. Dan dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah imam-imam, orang Farisi, para pemimpin agama saat itu, mereka sangat-sangat menentang dan mencari-cari kesalahan.
Dan mari kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menyikapi diagram lonceng ini. Ternyata Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Investasi waktu, kekuatan, tenaga, perhatian Tuhan Yesus berikan kepada mereka yang sayang dengan Dia. Pendukung fanatik Tuhan berikan waktu lebih banyak dengan mereka. Kayak ada yang pengikut yang angin-angin yang Tuhan Yesus memberikan perhatian, tetapi tidak seefektif dengan para rasul. Tetapi untuk penentang, Tuhan Yesus tidak memberikan perhatian khusus. Penentang itu sendiri yang datang kepada Tuhan Yesus. Yang memberikan pertanyaan yang menjebak, yang memberikan sanggahan dan sebagainya. Dan mereka sendiri yang datang. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah ada program khusus mengunjungi para ahli, orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya. Dengan demikian kita dapat mencontoh dalam kehidupan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menyia-nyiakan orang yang sayang kepada kita. Saya menemukan satu tulisan berbunyi demikian. Jangan menyia-nyiakan orang yang sayang padamu. Yang peduli sama kamu. Yang baik sama kamu. Yang berusaha membuatmu bahagia. Saya ulangi sekali lagi. Jangan menyia-nyiakan orang yang sayang padamu. Yang peduli sama kamu. Yang baik sama kamu. Yang berusaha membuatmu bahagia. Belum tentu esok akan bertemu dengan dia. Nah saudara, karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan orang yang sayang dengan kita. Malam hari ini kita lanjutkan pembicaraan kita. Kalau tadi pagi kita membicarakan bahwa orang yang sayang kita adalah orang tua, kakek nenek kita, keluarga kita. Kita lanjutkan pada malam hari ini. Siapa orang yang sayang kepada kita? Ternyata orang yang sayang dengan kita adalah sahabat, teman dekat kita. Ada beberapa orang yang begitu dekat dengan kita dan mereka begitu sayang dan perhatian kepada kita. Kitab Amsal 17 ayat 17 berbunyi demikian. Amsal 17 ayat 17 berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat yang baik. Bukan jadi teman pada waktu kita sukses, banyak uang, waktu pesta, bukan. Tapi sahabat yang baik. Dia menaruh kasih pada waktu kita mengalami kesukaran. Pada waktu bangkrut, pada waktu kesepian sendirian, pada waktu menghadapi pergumulan berat dalam hidup kita, dia hadir mendampingi kita. Sahabat yang baik adalah seorang yang menaruh kasih pada waktu kita membutuhkannya. Pada waktu kita terpuruk, dia hadir di sisi kita. Amsal pasal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24 berbunyi demikian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih akrab daripada seorang saudara. Jadi ada kita punya sahabat, punya teman yang lebih dekat dibandingkan saudara sekandung kita. Dibandingkan keluarga kita. Karena dia lebih memahami kita, lebih mengerti dan memberikan support, memberikan dukungan. Kalau dalam Alkitab, contoh dalam Alkitab adalah Daud dengan Yonatan. Pada waktu Daud terpuruk, Yonatan mengunjungi Daud. Menguatkan imannya, memberikan semangat. Walaupun Yonatan tahu bahwa Daud akan menjadi raja menggantikan bapaknya. Dia akan tersisih, Yonatan tersisih. Tapi karena kasihnya kepada Daud, dia tetap memperhatikan Daud pada waktu pelariannya. Menguatkan imannya, mendukung Daud dalam waktu pelarian, waktu terpuruk. Contoh lain dalam Alkitab, Sadrah, Mesah, dan Abednego dengan Daniel menjadi tim yang solid. Sahabat yang saling menolong, saling mendukung. Pada waktu mereka menghadapi kesulitan, mereka saling berdoa, berpuasa, mencari hikmat dan jalan keluar. Dan mereka bergumul bersama-sama. Sahabat
teman tatkala kita memerlukan. Jangan sia-siakan mereka. Janganlah menyia-nyiakan ketulusan seseorang yang mencintai kamu. Sekali lagi, jangan menyia-nyiakan ketulusan seseorang yang mencintai kamu. Izinkanlah orang berbuat jasa kepada kita. Izinkanlah orang lain menolong kita. Jangan cuma kita menolong orang, tapi izinkan juga orang lain menolong kita. Jangan sekali-kali menyia-nyiakan orang yang tulus menyayangimu. Sekali lagi, jangan sekali-kali menyia-nyiakan orang yang tulus menyayangi. Sebab minta maaf pun takkan bisa buat dia kembali kepadamu. Yang kedua, saudara, tadi sahabat, teman dekat yang mendampingi kita tatkala terpuruk. Itu menjadi teman kita yang jangan disia-siakan. Tetapi yang kedua adalah saudara seiman. Jangan sampai kita menyia-nyiakan saudara seiman. 1 Timotius pasal 5 ayat 10 berbunyi demikian. 1 Timotius pasal 5 ayat 10. Yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Di kalangan saudara seiman, kita bisa menemukan orang-orang yang baik. Orang-orang yang menopang kita, mendukung kita. Dan ayat ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang sangat terbeban dalam hidupnya untuk membantu saudara seiman yang lain. Menggunakan waktunya untuk mengasuh anaknya barangkali, memberikan tumpangan tatkala saudara seimannya tidak memiliki tempat tinggal, membasuh kaki dalam arti melayani saudara seiman, membantu ketika dalam kesesakan, ketika di rumah sakit menemani, mendampingi di sana. Ada saudara-saudara seiman yang bersedia berkorban, yang lebih dekat dibandingkan saudara secara jasmani. Maka hargailah mereka. Jangan menyia-nyiakan saudara seiman. Tuhan Yesus sendiri berpesan, hendaklah engkau saling mengasihi. Apa tanda murid Tuhan Yesus? Dia katakan, engkau adalah muridku jika engkau saling memperhatikan, saling menyayangi, saling mengasihi. Inilah saudara seiman. Jangan sampai kita menyia-nyiakan saudara seiman. Kita menolak mereka, membuang jauh-jauh. Jangan sampai. Jangan sampai meninggalkan persekutuan. Jangan sampai meninggalkan gereja. Jangan sampai kita meninggalkan saudara seiman. Dia yang jauh dari kata sempurna, tapi berusaha menjadi sempurna untukmu. Yang selalu menyisihkan waktu untuknya. Dia selalu tersenyum saat kamu menyakitinya. Sahabat yang baik, dia mungkin hanya tersenyum tatkala kita menyakiti hatinya. Tapi jangan sampai kita menyakiti hatinya. Jaga baik-baik. Jangan sampai menyia-nyiakan saudara seiman. Dan mereka begitu kompak bertahun-tahun persekutuan doa ini. Dan mereka begitu akrab, saling membantu satu dengan yang lain. Bahkan mereka lebih akrab dibandingkan saudara sedaging. Mereka begitu akrab saling membantu. Tatkala ada satu orang yang masuk rumah sakit, yang lain bersedia menunggu. Semalaman di rumah sakit bersedia menunggu. Ketika ada yang kesusahan, mereka bergotong royong untuk membantu. Ketika ada seorang yang bangkrut usahanya, mereka kumpulkan dana, membantu supaya bangkit kembali ekonomi keluarga itu. Dan mereka mengatakan, saya lebih akrab, lebih dekat
dengan saudara seiman dibandingkan saudara sedaging. Contoh yang sangat indah, sangat bagus. Dan mereka berharap seumur hidup mereka bisa saling akrab, saling membantu satu dengan yang lain. Narasi. Ada seorang bernama Kifan yang mengalami sindrom bipolar. Dia lumpuh total sejak dari kecil, tetapi mempunyai mimpi besar berkeliling dunia dan menikmati keindahan alam dan bumi. Itulah mimpinya. Namun karena keterbatasan dia, 4 sahabatnya yang mau membantu mewujudkannya mencoba menolong dia. Kondisi Kefan tidak mungkin untuk bergerak. Mereka menyiapkan segala prasarana untuk Kefan berjalan keliling dunia. Sahabat ini ingin menghargai kelemahan orang lain, tidak menganggap remeh orang lain, bahkan sahabatnya. Kefan lahir dengan kondisi yang sangat lemah. Dia tidak bisa berjalan, menggerakkan kaki dan tangan tidak mampu. Tapi dia memiliki mimpi yang besar untuk berkeliling dunia. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya mencoba membuat sebuah tas yang dipanggul untuk bisa menggotong dia berkeliling dunia. Sejak 2016 mereka berkeliling ke Eropa, mendaki gunung, melewati tempat yang tidak bisa dilalui oleh kursi roda sekalipun. 2 tahun kemudian, 6 temannya, sahabatnya ingin menaklukkan Cina, The Great Wall, tembok besar Cina. Beratnya Kefan hanya sekitar 30 kg saja. Perjalanan ini menuntut fisik yang kuat. Menaiki tangga demi tangga di tembok Cina, melewati titik tertinggi yang tidak pernah dilalui oleh wisatawan yang lain. Hanya sahabat-sahabatnya yang mau mewujudkan mimpi Kefan tersebut. Suatu saat dia mencapai titik yang paling tinggi, menikmati udara yang segar di atas awan-awan dan menikmati sinar matahari yang indah. Sekitar 3 minggu mereka berpetualang di negeri Cina, menyempatkan diri untuk berkunjung pada panti asuhan, berbicara pada anak-anak di sekolah, dan terus menaiki gunung-gunung yang tinggi lainnya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka jangan menyia-nyiakan
orang yang mendukung kita. Kok bisa sahabat, bisa teman. Tetapi ada begitu banyak orang yang bersedia mendukung kita. Bisa jadi mendukung dengan memberikan beasiswa. Mendukung dengan memberikan sponsor bagi kita. Mendukung supaya kita bisa maju, bisa sekolah. Guru yang melatih kita. Pelatih-pelatih yang bersedia menginvestasikan waktunya supaya kita maju, kita berkembang. Ada orang-orang di sekitar kita yang berusaha supaya kita ini menjadi maju, berkembang. Hargailah. Jangan sampai menyia-nyiakan beasiswa itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang mereka telah kerjakan. Mari kita menghargainya. Jangan sampai membuang mereka. Tatkala Tuhan Yesus melihat orang banyak kelaparan, mereka yang mendukung dia, dari rumahnya, di desanya, dia sudah jauh berjalan mencari Tuhan Yesus. Tatkala mereka kelaparan, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan mereka lapar. Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Menolong mereka, memberikan mereka makan. Memberkati anak-anak yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Mereka yang mendukung Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang ditolaknya. Tetapi Tuhan Yesus mendukung mereka pula. Menginvestasikan waktunya, rahmatnya, berkatnya. Tak perlu dia sempurna untuk bisa bersamaku. Karena yang aku butuhkan adalah dia yang tahu kekuranganku, tapi tetap ingin bersamaku. Tak perlu dia yang sempurna untuk bisa bersamaku. Karena yang aku perlukan adalah dia tahu kekuranganku dan tetap ingin bersamaku. Belajarlah menyayangi seorang yang sudah pasti menyayangi kita. Mari kita belajar menyayangi orang yang sudah pasti menyayangi kita. Daripada mengejar seseorang yang kita suka, namun dia tak pernah peduli pada kita. Mari jangan sampai kita menyia-nyiakan orang yang sayang kepada kita. Kita juga investasikan waktu kita, perhatian kita kepada mereka. Kita mengenal namanya gembok cinta. Di mana pasangan yang jatuh cinta supaya mereka terikat abadi. Mereka menuliskan nama di gembok itu, kemudian menaruh di gembok itu. Di Sungai Reims, di Prancis, di atas jembatan mereka menaruh gembok-gembok itu. Tapi karena begitu banyaknya gembok ini sampai 50 ton, sehingga merusak jembatan ini. Akhirnya pemerintah memutuskan membersihkan dari gembok cinta ini. Kita tidak perlu ke Perancis, ke Sungai Reims. Di Bandung sudah ada gembok cinta. Dua gembok yang digabung dengan harapan tidak menyia-nyiakan satu dengan yang lain. Ada kasih sayang satu dengan yang lain. Jangan sampai kita menyia-nyiakan sahabat kita. Orang yang mendukung kita, supporter kita, orang yang merindukan kita sukses, kita berhasil. Orang yang menyayangi kita apa adanya. Jangan sampai kita mengecewakannya. Mari saudara kita menjaga baik-baik. Sayangilah mereka. Biarlah cinta kita abadi. Sebagaimana Tuhan Yesus telah nyatakan itu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dari surga memenuhi. Sebelum kita masuk dalam perjamuan suci, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah selama ini kita tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah menyakiti, atau selama ini kita telah mengecewakan orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang sayang kepada kita.
Baik itu mungkin orang tua, kakek nenek kita, sahabat kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, kakak adik, keponakan, sahabat, para guru, pelatih, orang-orang yang bersedia mensponsori, mendukung kita, bersedia menasehati, menguatkan, meneguhkan, bersedia menginvestasikan dananya, waktunya, supaya kita bisa bahagia, maju, berkembang. Mereka yang bersedia memberikan modal kepada kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan mereka. Biarlah kasih dari surga mengalir tempat ini, memenuhi hati kita untuk kita bisa mengasihi mereka dan tidak mengecewakan orang-orang yang sayang kepada kita. Kasih dari Yesus, kalau ada dosa kesalahan mohon ampun sebelum kita menyambut perjamuan hari ini. Kalau kita sudah mengecewakan orang-orang yang sayang kepada kita, mohon ampun di hadapan Tuhan. Kasih dari tempat ini, minta kembali kasih Tuhan mengalir memenuhi hati kita, pikiran kita, hidup kita, supaya kita mampu mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi. Kita bisa seperti sahabat dari Kevin yang bisa mendukung supaya rekan-rekan kita sukses berhasil. Tuhan, saat kami datang ke hadapan Engkau, kalau dalam hidup kami ada dosa kesalahan, mohon ampun. Kalau kami telah mengecewakan sahabat kami, orang tua kami, saudara kami, mohon ampun. Terutama kalau kami ngecewakan Engkau, mohon ampun ya Tuhan, mohon ampun ya Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan kami. Kuduskan dengan kuat. Biarlah kasih-Mu turun atas kami kembali, membakar hati kami, menyucikan, mengkuduskan kami, supaya kami mampu mengasihi saudara seiman, para pendukung, bahkan mungkin orang-orang yang menjengkelkan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kasih-Mu mengalir memenuhi kami kembali saat ini. Layakkan kami Tuhan malam hari ini menyambut tubuh dan darah Tuhan. Biarlah tubuh darah memberi kekuatan baru. Kasih-Mu memenuhi kami kembali. Layakkan kami menyambut tubuh dan darah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan menyiapkan perjamuan suci. Silakan mengambil roti. Bayangkanlah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dia yang begitu mengasihi kita, umatnya, sampai bersedia mengorbankan hidupnya, dirinya. Ambil roti, angkat roti, dan dengarkan kebenaran firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Tuhan, supaya memberikan kekuatan baru, kesehatan, memberikan rahmat bagi hidup kita, supaya kita bisa mengasihi seperti kasih Tuhan sendiri. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ambillah anggur. Bayangkanlah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, di mana darahnya telah menetes.
Dan darah Tuhan Yesus ini sangat-sangat berharga. Ambil anggur, angkat anggur, dan dengarlah kebenaran firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ingatlah anggur yang kita pegang adalah darah Tuhan. Inilah darah perjanjian. Semua dosa kita dihapuskan. Kita diizinkan masuk surga. Semua berkat rahmat Allah dicurahkan dalam hidup kita. Bila kita pegang teguh janji Tuhan. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Berikanku hati. Amin, Yesus. Biarlah ini menjadi doa kita. Supaya kita diberikan hati. Seperti hati Tuhan sendiri. Yang tidak pernah menyia-nyiakan orang yang sayang kepada kita. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu. Adakah di antara kita yang rindu memiliki hati seperti hati Tuhan sendiri? Berikanku Hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang penuh dengan kasih dan rahmat. Silakan saudara mengangkat tangan saudara sambil menaikkan pujian ini. Tuhan, berikanku hati seperti hati-Mu. Sekali lagi saya mengundang bagi saudara yang ingin dibaharui oleh Tuhan, diberikan hati seperti Tuhan, angkatlah tanganmu, berikanku hati. Berikanku hati Ya seperti Tuhan, hatimu. inilah doa kami. Biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Engkau, hati kami diubahkan. Supaya kami memiliki hati seperti Engkau, penuh kasih, penuh belas kasihan, dan mampu membuat jiwa-jiwa datang di hadapan Engkau, ya Tuhan. Mampukan kami menyelesaikan tugas tanggung jawab kami tatkala di bumi ini. Tuhan, tolong kami, berikanlah hati yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami serahkan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, saat ini kami persilakan keluarga Bapak Lupis bisa menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan. Silakan keluarga Bapak Lupis bisa naikkan pujian. Ya, belum dengar, belum dengar. Tolong bisa di-unmute lagi. Shalom. Halo. Kami dari keluarga Lubis akan membuat Shalom. Dari mana? Kami keluarga Lubis akan mempersembahkan sebuah lagu untuk kemuliaan Tuhan dengan judul Molosaut Mahu Boratunadau, yang artinya bila engkau pergi jauh, Yesus yang besertamu. Dan kami akan menyanyikan ini untuk kemuliaan Tuhan dengan dua versi, bahasa Indonesia sama bahasa Batak.
Selamat mendengarkan. Luar biasa. Horas, Tuhan memberkati pelayanannya luar biasa. Terima kasih keluarga Bapak Lubis. Tuhan pakai terus untuk kemuliaannya. Iya, baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, walaupun kita jauh merantau di negeri orang, tetapi semuanya itu tetap milik Tuhan Yesus sendiri. Amin.
Ya, walaupun di rantau tetap negeri dari Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau. Barangkali ada pokok-pokok doa yang Tuhan ingatkan, ada doa syafaat yang ingin disampaikan. Inilah waktunya untuk Bapak Ibu saudara sekalian menaikkan doa syafaat. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, Tuhan, saat ini kami berseru terpujilah Kau bagi anak-anak-Mu yang telah merantau atas jauh dari kampung halaman. Buatlah berhasil ya Tuhan. Mohon rahmat Tuhan, mohon berkat Tuhan dan penyertaan Engkau, supaya Tuhan sendiri yang menuntun, membimbing, memberikan hikmat, kemampuan, supaya kami lebih berhasil di negeri rantau. Dan kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, untuk anak-anak kami yang menghadapi ujian di sekolah, mohon hikmat dan Tuhan yang membuat berhasil. Kami berdoa bagi anak-anak Engkau yang mencari nafkah, mohon berkat khusus, berkat spesial dari Engkau, supaya tidak ada yang seorang pun yang kekurangan. Dan semuanya mendapatkan rahmat khusus dari Engkau, berkat khusus dari Engkau. Segala kebutuhan rumah tangga tercukupi, bahkan berkelimpahan. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang telah bergabung dalam gereja Cloud ini Tuhan, supaya Tuhan berikan semangat bagi kami, kerinduan untuk terus beribadah, membawa jiwa-jiwa baru datang dalam gereja-Mu ini, supaya kami dapat berjumpa dengan Engkau dan menerima berkat rahmat. Khususkan kami ya Tuhan, dengan berkat-berkat spesial dari Engkau. Kekuatan baru Tuhan berikan, kesehatan yang prima Tuhan berikan. Tidak ada seorang pun dari anak-anak-Mu yang tergabung dalam gereja Cloud ini yang jatuh sakit. Kami mohon penjagaan, perlindungan Tuhan, jauhkan segala orang jahat, segala kuasa kegelapan. Lingkupi dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan bubuhkan kuasa untuk bisa menikmati segala berkat rahmat Tuhan. Tambahkan hikmat supaya kami semakin cerdas, semakin berpengetahuan, semakin bijak ya Tuhan dalam menyikapi hidup ini. Dan biarlah hidup kami tidak sia-sia di pemandangan mata Allah, karena Engkau yang menuntun dan membimbing kami. Kami mohon berkat khusus dari Engkau ya Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Pada tangan-Mu, terimalah berkat spesial dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau, serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku. Dan
ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa Ibu Santi bersedia untuk menjadi kepala sekolah, ya, bukan majelis tetapi kepala sekolah minggu. Dan majelis tetap Diaken Ayu yang menjadi majelis untuk sekolah minggu. Ya, kiranya dengan beliau menjadi kepala sekolah itu, sekolah minggu dapat berjalan lebih baik lagi, lebih maju lagi. Berkaitan dengan sembako gratis, minggu tanggal 18 akan ada pengumuman siapa yang berhak dapat 1 kupon atau 2 kupon. Dan Bapak Ibu yang ingin dapat kupon sembako gratis, silakan bisa membawa jiwa-jiwa baru bergabung dalam gereja Cloud kita. Nanti sembako akan bisa diambil tanggal 29 sampai 31 Oktober. Kemudian kegiatan kita sepekan ke depan, kebaktian pagi jam 9 pagi, kemudian jam 11 siang itu sekolah minggu, dan jam 6 kebaktian malam. Hari Selasa ada pemahaman Alkitab, kemudian Sabtu pra-remaja, remaja dan pemuda silakan bergabung hari Sabtu jam 5 dengan program Zoom, dan minggu depan kita akan tetap bertemu bersama-sama di Cloud ini jam 9 pagi, jam 6 malam dalam kebaktian malam. Dan bagi Bapak Ibu yang ada beban doa atau pokok doa yang perlu didukung secara khusus, silakan bisa menulis ke sekretaris kita atau bisa chat di Ibu Lilis dalam program Zoom kita ini. Silakan tulis nama dan pokok doanya dan kita akan dukung di dalam doa. Baik, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ya, ada jemaat baru Gabriel Immanuel. Gabriel. Masih Halo, bergabungkah? Iya, Di Surabaya ini. Oh, Bill, sudah, Manu. kemana Bill? Gabriel. Iya Gabriel. Cek. Oke. Ya, Tuhan berkati. Oh, di rumah. Dasar. Saya pikir di kosnya di Berarti di Surabaya. Tak kira di Surabaya, Bill. Surprise. Tuhan berkati. Ternyata Ya, keponakan Pak Yusuf. kue bulan. Oh iya. Syah. Mana kue bulannya? Tuhan Terima berkati kasih, Bapak keluarga Lubis. Bapak Bapak Lubis. Lubis, terima Mantap sekali Iya. pelayan. Ih, mengingatkan yang kanto jadinya ya. Ya, orang kampung. Salin sini. Ibu Arni, Tuhan Terima berkati. Sama Iya. gambar. Oke, Halo, Tiur, Tuhan berkati. Love you. Sukses ya sayang, bless you. Hai. Halo. Ada Siapa tuh? Hezki, ada Mas Sus, Gabriel. Itu